Cawe-cawe itu adalah politik untuk mengamankan kekuasaan orang yang saat ini sedang berkuasa. Itulah cawe-cawe. Berbagai macam instrumen diarahkan dan dikerahkan untuk itu. Dan saat ini yang dipasang adalah putra mahkotanya sendiri. Ya, mulai dari yang paling bungsu menjadi ketua partai PSI. Betul. Dan dalam waktu singkat setelah... Dan dalam waktu 2 hari saja. 2 hari setelah diangkat itu sebagai anggota. Mengalahkan Bandung Bondowoso. Kalau Bandung Bondowoso itu mendirikan candi, candi itu benda mati yang didirikan, ini orang yang dikendalikan. Ribuan orang yang dikendalikan. Artinya orang yang dikendalikan ini bisa jadi lebih buruk lagi dibandingkan dengan candi ini. Betul. Karena orang itu punya opini, punya pikiran. Betul. Tapi kok bisa dikendalikan dalam waktu 2 hari saja oleh orang yang masih sangat hijau di dalam dunia politik. Kemudian setelah cawe-cawe ini, masyarakat secara demonstratif itu bisa menyaksikan betapa kemudian berbagai macam instrumen regulasi di negeri ini ditabrak dengan sangat brutal. MK dikendalikan, dan akhirnya MK mengeluarkan satu keputusan yang merubah undang-undang pemilu yang tadinya membatasi usia anak muda untuk maju sebagai capres atau cawapres, sekaligus membatasi pengalamannya. Sekarang kemudian dibuka. Boleh syaratnya itu di bawah 40 dengan catatan pernah berpengalaman menjadi anak presiden. Pernah menjabat wali kota maksudnya. Anak putra mahkotanya menjadi cawapres. Dari sisi politik, bagaimana pandangan Bung Erwin selama 2023? Silakan. Ya, makasih Bung Nasruri. Kepada semua narasumber yang kami hormati dan juga para tokoh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih saya berikan kesempatan pertama untuk bicara berkaitan dengan politik. Sepanjang tahun 2023 ini akrobat-akrobat politik, semua mesin politik itu di tahun ini menyala semuanya. Semua tokoh dan juga kelompok umat, termasuk juga partai politik pastinya, itu berusaha untuk mencari peluang politik masing-masing. Kenapa? Karena memang pada tahun ini, pada pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 ini, di mana orang memandang bahwa tidak ada calon incumbent. Salah satu halangan orang ketika maju dalam politik itu adalah ketika ada incumbent. Ketika ada incumbent, maka pasti peluang besar yang akan menang itu adalah incumbent. Sedangkan pada tahun ini, incumbent itu tidak ada. Sehingganya di akhir tahun lalu sebetulnya mesin politik itu sudah mulai menyala. Di mana orang-orang sudah mulai berharap akan ada satu harapan perubahan. Kenapa? Karena masyarakat sudah jenuh dipimpin oleh orang yang saban hari memproduksi kezuliman di negeri ini. Masyarakat itu sudah jenuh dipimpin oleh satu kepemimpinan yang buruk, yang ketika tidak sejalan dengan roda kepemimpinannya bisa ditangkap, bisa dipenjara, sedangkan ketika sejalan dengan opininya, sejalan dengan kebijakannya, maka akan dirangkul, sekalipun orang itu buruk. Masyarakat sudah jenuh dengan pemandangan selama lebih kurang 8 tahun ini, 9 tahun ini, dengan berbagai macam fenomena yang tidak elok itu. Sehingga kemudian di akhir tahun lalu, itu bisa kita saksikan mesin politik itu sudah menyala. Di mana tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai mencari figur-figur baru, siapa nanti akan memimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Dan kemudian, para hadirin, para tokoh, para kiai semuanya, kita juga menyaksikan pada saat yang sama, mulai akhir tahun lalu itu juga sebetulnya Mas Nasruri, itu sebetulnya di seberang sana itu juga sudah mulai opini berkaitan dengan 3 periode. Muncul opini 3 periode. Dengan berbagai macam langkah dilakukan dengan sangat serius, di antaranya adalah berusaha untuk mengamankan partai politik, berusaha untuk membegal Demokrat walaupun gagal, berusaha untuk mengambil Golkar walaupun
gagal, berusaha untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode, kemudian juga gagal, berusaha untuk memperpanjang masa jabatan 2 atau 3 tahun saja, ini pun gagal. Sehingga kemudian terakhir yang mengemuka itu adalah politik cawe-cawe. Maka publik, masyarakat Indonesia itu bisa dengan mudah menyimpulkan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe. Cawe-cawe itu adalah politik untuk mengamankan kekuasaan orang yang saat ini sedang berkuasa. Itulah cawe-cawe. Berbagai macam instrumen diarahkan dan dikerahkan untuk itu. Dan saat ini yang dipasang adalah putra mahkotanya sendiri. Ya, mulai dari yang paling bungsu menjadi ketua partai PSI. Betul. Dan dalam waktu singkat setelah... Dan dalam waktu 2 hari saja. 2 hari setelah diangkat itu sebagai anggota. Mengalahkan Bandung Bondowoso. Kalau Bandung Bondowoso itu mendirikan candi, candi itu benda mati yang didirikan, ini orang yang dikendalikan. Ribuan orang yang dikendalikan. Artinya orang yang dikendalikan ini bisa jadi lebih buruk lagi dibandingkan dengan candi ini. Betul. Karena orang itu punya opini, punya pikiran. Betul. Tapi kok bisa dikendalikan dalam waktu 2 hari saja oleh orang yang masih sangat hijau di dalam dunia politik. Kemudian setelah cawe-cawe ini, masyarakat secara demonstratif itu bisa menyaksikan betapa kemudian berbagai macam instrumen regulasi di negeri ini ditabrak dengan sangat brutal. MK dikendalikan, dan akhirnya MK mengeluarkan satu keputusan yang merubah undang-undang pemilu yang tadinya membatasi usia anak muda untuk maju sebagai capres atau cawapres, sekaligus membatasi pengalamannya. Sekarang kemudian dibuka. Boleh syaratnya itu di bawah 40 dengan catatan pernah berpengalaman menjadi anak presiden. Pernah menjabat wali kota maksudnya. Nanti di delik lagi kan. Maksudnya yang benar yang belakang tadi itu. Jadi berpengalaman menjadi kepala daerah. Bisa daerah tingkat 2 atau daerah tingkat 1, yakni provinsi gitu. Sehingga kemudian berbagai macam akrobat politik ini betul-betul memenuhi ruang-ruang publik sepanjang tahun 2023 ini hingga debat capres. Dan juga debat cawapres beberapa waktu lalu itu. Yang kemudian kita juga menyaksikan debat itu, debat seperti mengulang kaset kusut yang selama ini kita saksikan selama berulang-ulang selama 5 tahunan. Nggak ada satu kepastian masa depan pada akhirnya bagi masyarakat Indonesia. Nggak ada satu hal yang lebih fundamental yang bisa memastikan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki masa depan yang sejahtera, yang adil dan berpihak kepada semuanya. Artinya apa yang dilakukan selama tahun 2023 ini tidak lebih dari sekedar permainan politik di tataran para elit. Para elit yang sibuk kasak kusuk kesana kemari, masyarakatnya di mana entah. Nggak nyambung antara apa yang difikirkan oleh elit dengan realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa kita konfirmasi melalui berbagai macam kebijakan politik. Kebijakan politik yang saat ini terjadi secara demonstratif dan itu berlanjut hingga sekarang adalah diantaranya adalah pembangunan proyek strategis nasional. Untuk siapa proyek strategis nasional? Nggak nyambung dengan masyarakat. Nah, kira-kira sekilas seperti itu, Bung Nasruri. Ya, melanjutkan tadi Bung Erwin ya, bahwa carut-marutnya politik ini itu bisa kita lihat dari infrastruktur politiknya saja itu sudah tidak sesuai dengan garisnya kan. Katakan yudikatif saja sudah bisa ditundukkan oleh eksekutif, apalagi legislatif. Nah, kalau berbicara legislatif ini di belakangnya kan banyak deal-deal politik nih Bung Erwin ya. Bagaimana peran partai politik dalam menyokong koalisi, terutama pandangan bahwa masyarakat sekarang itu sikap oposisi yang terlalu lemah. Nah, bagaimana pandangan Bung Erwin mengenai komposisi partai politik ya yang mempengaruhi mempengaruhi kebijakan sekarang dengan gemuknya koalisi? Komposisi partai politik yang ada itu
antara kelompok A, B, C, campur sari A, B, C, seperti kopi mix gitu ya. Ini sebetulnya komposisi yang satu sama yang lain sama saja sebetulnya. Enggak ada satu hal yang signifikan yang dijanjikan oleh satu koalisi itu. Sebab bagaimanapun ketika terjadi koalisi, ketika kita bicara koalisi, itu artinya di sana hal yang tidak bisa dihindari itu adalah negosiasi. Partai politik sejatinya fungsinya itu adalah edukatif, mendidik masyarakat, mencerdaskan masyarakat, memimpin masyarakat dengan ideologi partai. Itu fungsi sejati dari sebuah partai politik. Ketika isi utama partai politik itu adalah pemikiran, isinya adalah ide, konsep, ideologi, kemudian dikualitikan dengan yang lain, itu artinya dia sedang menggradasi, mendowngrade apa yang sedang dia bawa. Ketika semua partai hari ini berkoalisi, artinya semua bermutu. Dia mau jualan apa? Dia mau memimpin masyarakat kemana? Dia sendiri loh memelacurkan dirinya. Dia itu loh menggadaikan konsep yang dia bawa. Dia itu loh menegosiasikan ide dengan pihak lain yang bisa jadi secara ideologi itu tidak sejalan gitu. Ketika pada tataran pemikiran saja dia sudah melacurkan diri, maka pada tataran sikap dia adalah pelacur sejati. Berarti untuk saat ini nih, Bung Erwin, ada nggak partai yang masih mempunyai ideologi? Ketika ini pertanyaannya hangat-hangat dingin nih. Luar biasa ternyata seorang YouTuber kalau bertanya. Apakah saat ini ada partai yang masih ideologis? Maka kita melihat saja fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat dan apa yang dipertontonkan oleh partai-partai politik yang ada itu. Kita melihat semua partai hari ini berkecimpung dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem demokrasi. Dalam demokrasi itu, hal utama yang harus ada itu adalah kepentingan. Sebab demokrasi itu menempatkan kedaulatan di tangan masyarakat. Kedaulatan itu di tangan umat. Asyadah lil ummah. Jadi kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan masyarakat. Artinya di sana itu kepentingan masing-masing individu. Kepentingan masing-masing kelompok. Ketika kita sudah bicara kepentingan, maka dengan sendirinya dia akan menggradasi dulu, mengeliminir dulu idealismenya. Ketika partai politik mau menggadaikan idealismenya untuk sebuah kepentingan, pada akhirnya kita bisa katakan bahwa semua partai hari ini sama saja. Wah, agak lumayan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Oke, berarti Bung Erwin titik tekan bahwa seluruh partai saat ini adalah kompromistik, ya kan? Seperti itu kan? Dan mereka mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing. Lantas, apakah masih ada partai politik yang benar-benar mampu menjadi alternatif oleh umat untuk umat berikan mandatnya kepada partai politik tersebut? Ketika kita bicara alternatif, itu pada akhirnya memang kita bicara membuka pikiran seluas mungkin. Out of the box. Kita tidak bisa bicara alternatif itu dengan pola yang sama. Kata Albert Einstein, hanya orang dungu yang berharap satu perubahan dengan cara yang sama. Orang cerdas itu jika menginginkan satu perubahan, maka dia harus mencoba dengan cara yang berbeda. Kita tidak akan kunjung menemukan cara yang berbeda. Tidak akan kunjung kita menemukan partai politik atau kelompok yang berbeda, yang mampu menghadirkan solusi bagi umat selama kerangka berpikir kita ini masih memakai kerangka berpikir usang. Masih memakai kerangka berpikir lama yang sudah terbukti membangkrutkan negeri ini. Hutang kita 8.000 triliun lebih. Kekayaan alam negeri ini luar biasa banyak. Tidak satupun yang masuk ke kantong masyarakat. Bangkrut. Yang kebangkrutannya itu mudah dengan ujung jari kita searching dengan menggunakan Google. Bangkrut sistem yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus berpikir out of the box.
ketika instrumen politik melalui partai-partai politik hari ini sudah tidak ada lagi satupun yang bisa diharapkan oleh masyarakat dan bisa memberikan harapan masa depan bagi masyarakat, maka pada akhirnya kita harus berpikir ulang. Kita harus berpikir solusi tentang seperti apa perubahan yang sejati. Apakah kelompok itu yang mampu menghadirkan solusi sejati di tengah-tengah masyarakat itu ada? Ada, pasti ada. Sebab bagaimanapun di tengah-tengah umat itu tidak pernah satu detik pun umat itu menghasilkan mutiara-mutiara yang menghadirkan solusi bagi masyarakat. Kita mendengarkan di kisaran tahun 2017 itu hingar-bingar bagaimana masyarakat kita dihebohkan dan sangat bersedih ketika ada satu kelompok umat ketika itu Hizbut Tahrir Indonesia dicabut BHP-nya pada tahun 2017. Kita tahu selama ini apa yang diopinikan, apa yang disampaikan itu secara konsisten itu membela umat. Tidak ada 1% pun uang masyarakat yang dicuri, tidak ada penyalahgunaan jabatan, tidak ada cawe-cawe politik, tidak ada satupun aset negara yang digadaikan, tidak ada undang berbagai macam kejahatan-kejahatan amoral yang dilakukan. Hanif bersih, cespleng. Track rekornya bersih, tapi kenapa kemudian dicabut BHP-nya? Tanda tanya di situ. Ini jangan-jangan, bukan jangan-jangan lagi. Secara hipotetik, kita bisa simpulkan bahwa ketika ada satu kelompok yang berusaha untuk dihabisi, maka secara hipotetik kita bisa simpulkan kelompok-kelompok yang menghabisi ini perlu dipertanyakan kebenarannya. Perlu kita ulik, perlu kita kaji, perlu kita bahas gitu. Jangan-jangan kelompok yang benar itu yang tahun 2017 itu dicabut BHP-nya. Wow. Perlu kita bangkitkan kembali. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini agak-agak lumayan. Iya, bahwa masyarakat itu mengetahui politik itu berkaitan dengan kekuasaan, gitu kan. Maka siapa saja yang mengganggu kekuasaannya pasti akan disingkirkan, begitu. Nah, maka untuk sesi pertama ini, Bang Erwin, pertanyaan sederhana. Lantas dengan masyarakat yang sudah mulai jenuh politik, apa saran dan solusinya untuk membangkitkan umat sekarang ini? Politik itu merupakan ilmu yang paling tinggi dalam peradaban manusia. Ilmu politik merupakan ilmu yang paling tinggi, sekaligus ilmu yang sebetulnya suci dalam peradaban manusia. Nggak ada ilmu yang lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu politik. Kalau mak lampir bisa terbang, maka terbangnya mak lampir itu bisa jatuh kalau politiknya nggak berpihak pada mak lampir. Mak lampir bisa terbang ya? Kita punya mak lampir. Kita punya banyak di Indonesia ini. Maka nggak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan ilmu politik. Perlu pelajari ilmu lampir, pelajari saja ilmu politik yang soheh. Kenapa ilmu politik itu merupakan ilmu yang paling tinggi? Sebab melalui instrumen politik itu, pendidikan yang baik bisa dikelola. Melalui instrumen politik itu, ekonomi yang mensejahterakan semuanya itu bisa dilakukan. Melalui instrumen politik, hukum yang adil kepada semuanya itu bisa dieksekusi. Melalui instrumen politik, semua jiwa masyarakat ini bisa dijaga dengan baik. Dengan catatan politiknya baik. Kalau politiknya sudah bermasalah, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ekonomi terkumpul kepada sebagian orang, tidak adil kepada sebagian yang lain. Di Indonesia pada tahun 2017, Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa 4 orang terkaya Indonesia itu kekayaannya setara dengan 100 juta masyarakat Indonesia. Yang bilang itu Sri Mulyani. Saya hanya kopas saja apa yang Sri Mulyani katakan. Nggak adil perekonomian kita, hukum kita seperti itu, pendidikan kita juga seperti itu.
Interaksi sosial kita juga seperti itu. LGBT di Indonesia ini sudah sangat banyak. Generasi mengambang ke depan itu luar biasa. Nah, ini bermasalah semuanya. Kalau aktivitas politiknya itu bermasalah. Jika banyak di Republik ini berbagai macam penyakit, maka kita bisa sudah tunjuk hidungnya yang bermasalah. Itu adalah sektor politik. Kita membenahi ini semuanya, yang harus dibenahi itulah aktivitas politik. Karena itu pada titik ini, masyarakat yang memiliki the real power, yang memiliki kekuasaan sejati itu merupakan titik awal untuk terjadinya sebuah kebangkitan yang hakiki. Jadi kebangkitan yang hakiki itu memang dimulai dari masyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW, teladan terbaik kita, itu memberikan contoh kepada kita, nggak ada teladan lebih baik dibandingkan dengan Rasul SAW, ketika beliau melakukan perubahan dari kondisi masyarakat yang antah berantah, kemudian berubah menjadi peradaban yang memimpin dunia. Contoh terbaik kita adalah Rasul SAW. Maka beliau mengawali dengan membangun masyarakatnya. Beliau bangun kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya orang. Orang ke orang, pesan individu ke individu. Jadi bapak-bapak sekalian, para tokoh sekalian, ini pelajaran untuk Al-Fakir sendiri yang sedang berbicara. Sebetulnya kita ini merupakan manifestasi-manifestasi dari konsep politik yang ideal. Maka langkah kita harus memanifestasikan konsep politik yang ideal itu. Dengan cara apa kita memanifestasikannya? Dengan cara kita bersikap, berucap, mendakwahkan, menyampaikan di tengah-tengah masyarakat konsep yang ideal itu. Kita tidak boleh secara serampangan memberikan mendukung terhadap seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya. Karena bagaimanapun aktivitas politik itu aktivitas yang nggak hanya berhenti di dunia. Sebagai seorang muslim itu, aktivitas kita nyambung sampai ke akhirat. Maka standar politik kita itu, standar politik yang harus terikat dengan syariat. Jadi kalau begitu umat harus ngapain? Mengikatkan aktivitas politiknya dengan sahsiah, dengan asiyasah, as-sohehah. Dengan politik yang soheh, yakni politik yang dibangun di atas dasar Islam. Jangan kemudian kita menjadi inferior. Ini yang kemudian terjadi hari-hari ini. Ketika kita bicara politik Islam itu seperti inferior. Seakan-akan Islam tidak memiliki satu sistem politik yang soheh. Padahal satu-satunya format politik yang pernah hadir ke dunia dalam bentuk yang paling ideal itu merupakan format politik Islam. Apa itu? Format politik yang pernah ada dalam sejarah Islam, yakni Khilafah Rasyidah. Orang hari ini bertanya, nggak ada yang namanya idealitas dalam politik. Iya, betul. Itu kalau Anda merujuk kepada Barat. Tapi kalau Anda merujuk kepada Islam, dengan mudah kita mendapati fakta politik ideal yang ada dalam lintasan sejarah, yakni sejarah Khulafaur Rasyidin. Itu kan masa dulu. Iya, betul masa dulu, tapi konsepnya masih diwariskan hari ini. Artinya, jika kita mengadopsi, menerapkan, mengimplementasikan konsepnya itu, insya Allah masa itu akan kembali kepada kita. Terkait mental politik, kalau mendapatkan kekuasaan, apakah tergiur dengan khonimah ini? Iya, ini juga yang menjadi kekhawatiran di Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, ketika beliau menyampaikan maksud baiknya kepada beliau, apakah baginda tidak akan menyerahkan satu amanah kekuasaan kepada beliau? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa kekuasaan itu amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti dan hanya bisa ditunaikan oleh orang-orang yang kuat. Kuat apanya? Kuat mentalnya. Jadi memang perkara mental ini perkara yang sangat mendasar. Bukan kuat fisiknya, karena siapa yang menyaksikan kekuatan fisik Abu Dzar Al-Ghifari ketika semua orang masih diam di Mekah, diam-diam dalam Islam, beliau sudah dengan terang-terangan menyatakan di depan Ka'bah, membacakan ayat Al-Quran, dan beliau digempur, disiksa, tanpa kekhawatiran sedikit pun kembali kepada Rasulullah SAW, apakah baginda menginginkan saya melakukannya lagi? Bukannya kapok. Artinya secara fisik beliau oke, sangat oke. Tapi ketika ketika beliau
ingin membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di bidang pemerintahan, justru Rasul kemudian menyatakan bahwa kepemimpinan itu hanya dipegang oleh orang-orang yang kuat. Kenapa Abu Dzar tidak diberikan amanah? Karena perkara tadi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk diam, udah diam saja di orang Quraisy, kamu langsung aja pulang ke kabilahmu. Justru tidak. Ada pesan yang bias di situ. Disuruh diam, enggak diam, itu kan bias. Sedangkan pemimpin itu harus berkata lurus, bertindak benar. Ketika A, A. Ketika B, B. Apapun yang terjadi. Jangan di depan tempe, belakang kedelai. Pagi A, sore B. Seperti politisi yang ada di demokrasi sekarang ini. Semua politisi seperti itu. Kan begitu. Jadi perkara mental itu perkara yang sangat-sangat mendasar. Hanya saja memang Islam sebagai sebuah sistem yang sempurna, perkara mental itu dibentuk oleh dua hal, Pak. Dan juga terjadi karena dua hal. Satu, karena lingkungan. Artinya ada sistem di situ. Yang kedua, perkara sahsiah. Kepribadian orang-orangnya. Ini dua-duanya harus bagus. Kenapa terjadi mental korup? Kenapa terjadi mental telat? Kenapa terjadi mental culas, curang, dan segala macam itu? Itu karena memang sistem mengkondisikan mereka untuk seperti itu gitu. Bahkan ketika malaikat sekalipun masuk ke dalam sistem, maka dia akan berubah menjadi, kata siapa itu? Kok viral ya? Tahu semua. Jadi malaikat sekalipun masuk ke dalam sistem, maka dia akan berubah menjadi itu. Menjadi iblis. Ya, inisial orang yang ngomongnya Mahfuz. Ya, itu apa? Artinya memang ada lingkungan yang membuat orang-orang yang bermental malaikat itu bisa saja kemudian berubah menjadi iblis yang sangat jahat. Karena lingkungan yang buruk gitu. Nah, Islam sebagai sebuah nizam, sebagai sebuah sistem kehidupan menciptakan, menutup segala macam celah dari aspek lingkungan, dari aspek sistem kehidupannya. Sosial, hukum, politik, pendidikan, dan segala macam dimensi itu diatur dengan sangat apik, menutup berbagai macam celah terjadinya mental-mental korup gitu. Itu dari sisi sistem. Mana ruang di dalam Islam yang mengizinkan orang untuk berbuat zalim, untuk berbuat curang, untuk berbuat tidak adil, dari aspek apa saja. Itu satu, dari aspek sistem. Artinya problem sistem selesai dalam Islam. Nggak ada isu berkaitan dengan mental. Yang kedua pada akhirnya memang dari aspek sahsiah, dari aspek personality. Sahsiah itu artinya integrasi antara pemikiran dan perbuatan. Pemikirannya sopan, perbuatan sopan. Pemikirannya lurus, perbuatan lurus. Nggak ada kebengkokan di dalam Islam sama sekali. Tidak ada hari ini dukung capres A, faktanya capres B. Nggak ada mengatakan ekonomi meroket, pada faktanya justru ekonomi nyungsep. Nggak impor, tenaga kerja pun impor. Itu nggak selaras antara apa yang diucapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, dalam sistem sekuler demokrasi ini, sekularisme itu meniscayakan orang pada akhirnya melakukan aktivitas itu, tipu-tipu. Sehingga mentalitas sekularisme itu memang mentalitas tipu-tipu gitu. Mentalitas demokrasi itu mentalitas tipu-tipu. Semakin orang jago nipunya, semakin dia menjadi politisi sejati. Dalam Islam, semakin orang sempurna menjalankan Islam, semakin dia menjadi seorang ulama yang amilin, ulama yang menjalankan ilmunya, semakin dia bisa menjadi harapan tumpuan perubahan bagi masyarakat. Jadi perkara sahsiah, ketika perkara sahsiahnya sudah terurai dengan baik, ada orang-orang yang berkepribadian Islam. Kepribadiannya Islam, dan gak hanya itu, dia juga memiliki mentalitas leadership, dan ini kemudian juga ditopang oleh sistem yang baik, maka insya Allah dengan sendirinya umat yang memiliki mentalitas yang bersahsiah Islamiyah itu akan sanggup diberikan amanah pada waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kepemimpinan itu memang harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sistem, aturan, dan juga konsep gitu. Jadi ketika kita bicara kepemimpinan itu nggak cukup kita hanya bicara berkaitan dengan kepemimpinan sebagai sebuah alat. Kita harus ingat bahwa kepemimpinan yang sejati itu adalah
alat, memang alat, tapi alat untuk menjalankan Islam. Oleh karena itu, output akhir ketika kita menjadi seorang muslim, mengkaji Islam, output tertingginya itu adalah kepemimpinan. Maka nggak bisa kita bicara berkaitan dengan kepemimpinan kalau kita tidak mengisi diri kita, tidak memenuhi dada-dada kita dengan Islam. Terus apa langkah real, konkret yang harus kita lakukan? Karena kita nggak sabar, sama saya juga nggak sabar. Rasa-rasanya di sisi usia saya lebih muda dibandingkan dengan kiai yang bertanya. Anak muda biasanya lebih nggak sabaran biasanya. Kita semuanya nggak sabar, oh sama saya juga nggak sabar ini. Hanya saja memang ketidaksabaran kita itu harus disalurkan dengan cara yang benar. Apa langkah konkretnya kalau begitu? Kalau tadi sudah ada yang namanya coffee morning, maka coffee morning itu sudah merupakan bagian dari langkah konkret. Ngopi morning terus saja kalau begitu. Jangan sendiri. Dan jangan dihentikan, istiqomah. Ajak teman-teman, ajak masyarakat, sebarluaskan opininya. Kurang 1 titik coffee morning, kita penuhi, kita ratakan Jakarta ini dengan coffee morning. Kita buat sebanyak-banyak mungkin titik di Jakarta ini, melibatkan berbagai macam komponen masyarakat, tokoh, ulama, pengusaha, cendekia, para asatid, para kiai, para ajengan, semuanya. Sehingga kemudian opini Islam itu sudah memenuhi dada masyarakat dan pada akhirnya masyarakat merindukan Islam. Ini yang paling penting ini. Sekarang kan belum muncul yang namanya kerinduan itu secara umum. Di kita yang ada di sini tentu saja sudah ada. Tapi secara umum di tengah-tengah masyarakat kita belum muncul kerinduan untuk hidup di bawah naungan Islam. Maka kerinduan ini harus kita munculkan gitu. Pihak-pihak di sebelah sana itu sangat memahami bahwa kalau Islam tegak, maka kezuliman mereka itu nggak bisa lagi dilestarikan. Kejahatan mereka akan segera ditutup. Eksploitasi kekayaan alam, bisnis-bisnis gelap mereka, bisnis yang menguras APBN yang selama ini dilakukan, bisnis judi, bisnis gelap, bisnis malam dan tengah malam itu dan seterusnya itu nggak bisa dilakukan gitu. Ketika Islam tegak. Sehingga yang mereka lakukan adalah opini-opini yang bersifat peyoratif, mendiskreditkan Islam. Itu yang mereka lakukan. Sebaliknya, yang harus kita lakukan itu adalah opini-opini yang bersifat amelioratif, yang membangun, yang membangkitkan keindahan hidup di bawah naungan Islam sehingga muncul kerinduan. Hanya saja memang untuk sampai pada titik itu, kita baru bisa menuangkan ide yang baik ketika dada kita sudah dipenuhi dengan Islam terlebih dahulu. Layaknya kita menuangkan air dari teko ke dalam gelas, gelas teko itu hanya akan mengeluarkan apa isinya. Kalau isinya susu, dia akan menuangkan susu. Kalau isinya khamar, dia akan menuangkan khamar. Begitu juga kita, apa opini akan kita bawa ke masyarakat kalau kita kosong melompong dari Islam. Bahkan bukan hanya kosong melompong, bahkan mungkin masih banyak pikiran-pikiran kufur yang ada dalam diri kita. Ini harus dibersihkan dengan cara apa? Banyak ikut coffee morning. Ngaji, mengkaji, mentadaburi ajaran Islam. Ini karena dipesankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La qira'ata illa bitadabbur. Kita mungkin ngaji Islam hanya ngaji saja, membaca Al-Quran saja, tanpa diiringi dengan tadaburan. Kalaupun tadabur, mungkin kalau sempat. Kadang mah nggak sempat. Padahal kita harus menjadikan ini hal yang paling utama dalam hidup kita. Kenapa? Kita menyadari bahwa problem kita itu adalah problem sekularisme. Problem kita itu adalah problem tidak adanya Islam dalam kehidupan. Kalau itu problem utama kita, maka ngaji merupakan kajian aktivitas pokok dalam kehidupan kita. Sekarang kan enggak, aktivitas pokok dalam kehidupan kita apa? Kerja. Nomor 1. Nomor 2? Kerja. Nomor 3? Kerja. Itu kan akhirnya utang kita menjadi 8.000 triliun itu akibat kerja. Enggak ngaji sih. Bisa aja ya. Coba kalau ngaji, masuk surga dia. Insya Allah hutangnya nggak 8.000 triliun itu. Insya Allah kain alam kita nggak diserahkan kepada asing itu. Nah jadi sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbah Iyai tadi, ihtiram saya untuk Iyai.
yang mengoreksi berkaitan dengan malaikat, memang itu sebuah statement yang rendah sekali dari seseorang. Bukan antum. Bukan saya hanya kopas saja. Jadi sengaja diulang untuk menyegarkan kembali pikiran kita tentang betapa rendahnya pikiran orang itu. Supaya kemudian kita terbebaskan dari berbagai macam dan terhindarkan dari berbagai macam pikiran-pikiran yang rendah itu. Itu sebetulnya maksudnya. Jadi ihtiram saya untuk Yai Jazakallah udah meluruskan. Mudah-mudahan didengarkan oleh para sangkutan. Jadi sekaligus menjawab itu, memang problem utama kita itu adalah sekularisme. Jauhkan agama dari kehidupan. Orang di mana-mana teriak begitu gitu. Maka kita di mana-mana juga harus mengatakan problem utama negeri kita ini adalah sekularisme. Di mana-mana kita harus katakan terapkan Islam dalam kehidupan. Harus begitu. Sebaliknya gitu, lawan opini-opini negatif tentang Islam. Ini terhampar luas di hadapan kita lahan amal soleh untuk mengembalikan kehidupan Islam. Luar biasa ini. Mumpung Islam belum tegak. Karena kalau Islam sudah tegak nanti, masa seperti ini udah nggak ada lagi. Kita jangan sampai menjadi pejuang-pejuang, menjadi muslim yang kesiangan. Muslim kesiangan itu nggak sholat subuh. Muslim yang kesiangan itu nggak dakwah. Maka kita harus berdakwah pada waktunya. Saat inilah masyarakat dan dunia ini yang sudah merana akibat penerapan kapitalisme ini menunggu kita. Kita ditunggu oleh hutan-hutan yang hancur oleh kapitalisme itu. Kita ditunggu oleh sungai yang penuh dengan polusi itu. Ditunggu oleh rusaknya alam semesta ini. Jangan kata lagi manusia. Setiap hari manusia ada saja yang meninggal akibat bobroknya sistem. Meninggal karena kelaparan. Betapa banyak satu keluarga yang bunuh diri karena kelaparan. Di Papua, betapa banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Luar biasa, kita ditunggu oleh alam semesta ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari langit supaya kemudian kembali alam ini lestari sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhampar hadapan kita amal soleh dakwah yang luar biasa. Tinggal pilihan itu ada di tangan kita. Diambil atau tidak diambil? Kira-kira jawabannya apa? Ambil atau tidak? Allahu Akbar. Para tokoh, para asatid, para ajengan, para kiai, barangkali sudah sangat jelas bagi kita bahwa di berbagai macam dimensi, di seluruh dimensi kehidupan kita, sebagaimana dipaparkan oleh para narasumber, itu bermasalah semuanya. Jadi kalau hari ini kita merefleksi, kita mencoba untuk mengaca diri kita, ternyata cermin kita itu buruk. Bayangan kita selama 1 tahun ke belakang itu wajah suram, wajah buruk, wajah jelek gitu. Maka apakah kita ingin mempertahankan kondisi ini? Ingin nggak? Apakah kita menginginkan refleksi di akhir tahun 2024 nanti ke depan itu, kita ingin melihat wajah jelek lagi? Ingin atau tidak? Tidak. Tentu kita tidak menginginkan wajah jelek yang dilihat secara berulang gitu. Kita tentu ingin memperbaiki wajah yang jelek ini menjadi wajah yang lebih mulia. Sebagaimana muslim itu sebagai orang yang mulia. Itulah kenapa kemudian kita hadir di sini sebagai satu bentuk sayang kita terhadap manusia. Sebagai satu bentuk sayang di atas semua kasih sayang. Kalau sayang teman kepada teman, pinjam 100. Ini sayang kita sama saudara ya orang dan manusia pada umumnya itu kita memberikan syariat kepada mereka. Hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara yang memberikan pinjam 100, ngasih mobil, ngasih rumah, itu kasih sayang, iya. Kita tidak pungkiri itu kasih sayang. Ada yang tiba-tiba transfer rekening, tetap masuk 10 juta, asik. Tapi kalau ada transfer sakofah yang kita lakukan di tengah-tengah umat, transfer pemikiran yang kita transfer di tengah-tengah umat, kita bangun gerakan pemikiran di tengah-tengah umat, maka ini bentuk kasih sayang di atas semua kasih sayang. Bukan kepentingan kita. Kepentingan kita adalah tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu, kondisi buruk ini sebagai sebuah refleksi kita ingin merubah menjadi kondisi yang mulia ke depan. Setuju? Maka tidak ada kemuliaan tanpa syariah. Tidak ada syariah tanpa daulah khilafah
Islamiyah. Jadi, jika di berbagai macam dimensi tadi, hukum itu mesti diterapkan dengan syariah. Jelas Islam memiliki hukum Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam. Tapi, instrumen yang detail itu, tata aturan yang detail itu tidak bisa diimplementasikan secara sempurna kecuali dengan sistem politiknya, yakni khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, secara konkret, kasih sayang kita kepada umat, itu adalah dengan menawarkan kepada dunia konsep politik, yakni khilafah Islamiyah. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.